Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1641. Kamu kenal pria itu dari tadi? Don Zimmer bertanya. Tahu. Bagaimana kamu mengenalnya? Siapa dia? Dia anggota keluarga Yun dari 4 lautan, bernama Yun Tian. Dia berhubungan baik dengan tuan muda keluargaku dan sering datang ke keluarga elfku untuk bermain. Aku khawatir dia akan memberitahu keluarga lu tentang saya ketika dia kembali kali ini, Menteri Muda. Yang jadi apa? Tuan Muda Menteri, meskipun keluarga lu tidak peduli apakah saya hidup atau mati, tetapi jika mereka tahu bahwa saya bekerja untuk Anda sebagai pembantu, mereka pasti akan merasa bahwa saya telah mempermalukan keluarga lu, maka mereka menang, tidak bisa mengabaikannya. Lalu apa? Dan kemudian keluarga luku pasti akan datang mencariku dan membawaku kembali, atau membunuhmu. Hahaha. Tang Zichen tertawa. Menteri Muda, saya serius. Jangan khawatir, Yusi, tidak peduli apa keluarga lu atau keluarga Yun, aku tidak memperhatikan mereka. Kamu harus percaya pada Ben Sao, level ini tidak layak menjadi musuh Ben Sao. Oh, aku lega kalau begitu. Meskipun Tang Zichen mengatakan demikian, hatinya tidak seberguna mulutnya. Faktanya, Tang Zichen sangat marah, tetapi dia juga akan mempertimbangkan beberapa konsekuensi, apa yang diperlukan untuk menghindari musuh yang tidak perlu atau yang belum bisa dia hadapi. Misalnya, tadi, jika Tang Zichen benar-benar acuh tak acuh dan langsung menginjak Yun Tian, di mana dia akan membiarkannya tinggal, seperti untuk memberi wajah Xia Xiaoxin, itu hanya alasan. Pada akhirnya, itu masih Tang Zichen yang tidak ingin berseteru abadi dengan keluarga Forsyth untuk saat ini. Tentu saja, jika pihak lain ingin memiliki perseteruan abadi dengan Tang Zichen, maka jangan salahkan Tang Zichen. Meskipun Tang Zichen tidak dapat menyaingi keluarga Forsyth untuk saat ini, di dalam hatinya, Tang Zichen tidak melakukannya, menganggap mereka sebagai lawan. Karena Tang Zichen memiliki bantuan terbesar, Ki-9 Taois Iblis Abadi, jika Tang Zichen diberi waktu, dia bisa menginjak-injak dunia roh. Kakek, cepat keluar. Xia Xiaoxin membantu Yun Tian kembali ke sarang gunung. Sarang gunung ini adalah tempat tinggal Xia Xiaoxin dan kakeknya. Ada apa? Kakek Xia Xiaoxin sibuk keluar, hanya untuk melihat bahwa Yun Tian, yang baru saja hidup dan menendang, sekarang hanya memiliki satu kaki, kaki lainnya dipikul di pundaknya sendiri. Ini, kakek Xia Xiaoxin hampir tidak bisa mempercayainya. Kakek, cepat dan bantu kakak Yun Tian mengangkat kakinya. Xiaoxin, apa yang terjadi di sini? Kakek, kamu bisa membantu kakak Yun Tian mengangkat kakinya terlebih dahulu. Oke, segera kaki Yun Tian terhubung. Sekarang kamu bisa memberitahuku siapa yang memotong kaki Yun Tian. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dengan kekuatan Yun Tian, orang yang bisa memotong kakinya harus setingkat dengan sesepuh dari Sekte Awan Terbang. Sebagai sesepuh dari Flying Cloud Sekte, menindas yang kecil dengan yang besar benar-benar keterlaluan. Xia Ming sangat marah. Jika kakek Yun Tian tahu, dia tidak akan bisa menjelaskan, jadi tetua yang telah memotong kaki Yun Tian, dia pasti tidak akan melepaskannya. Namun, Xia Xiaoxin merasa malu saat ini karena orang yang memotong kaki Yun Tian sama sekali tidak menindas yang kecil dengan yang besar, tetapi yang kecil dengan yang besar, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara saat ini. Kalian, katakan padaku, tetua mana yang bergerak? Atau, wakil patriark yang mana? Xia Ming berbicara. Xia kakek, orang yang memotong kaki saudara Yun Tian bukanlah tetua atau wakil penguasa dari Sekte Awan Terbang. Lalu siapa itu? Itu hanya Sekte Awan Terbang. Murid yang memasuki lingkaran dalam, namanya Tang Zichen, dia seumuran denganku. Apa? Bagaimana mungkin? Xia Ming terkejut.
Pada saat ini, Yuntian baru saja menggertakkan giginya, bahwa Tang Zichen bahkan lebih muda darinya. Dia merasa tidak nyaman untuk mengatakan apapun selain diam-diam menggertakkan giginya dan diam-diam marah. Kakek Tang Zichen itu, pada usia 13 tahun, setidaknya telah mencapai penerangan hati tahap ketiga. Surga ini adalah satu laut berat, bagaimana mungkin ada jenius seperti itu? Pada usia 13 tahun, mencapai tahap ketiga dari iluminasi hati, bahkan di 4 lautan ini sudah menjadi jenius peringkat 10. Xia Ming penuh ketidakpercayaan. Kakek, jangan bicarakan dia, saudara Yuntian tidak bahagia. Xia Ming menoleh untuk melihat dan benar saja, Yuntian sangat tidak senang. Xia Ming menghela nafas dan berkata dalam hati, Yuntian, karena kamu dipukuli oleh yang lebih muda darimu, aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu. Jika pihak lain membunuhmu, aku masih bisa membalas dendam padanya, tapi pihak lain tidak membunuhmu, aku tidak bisa tanpa malu memukulinya. Xia Ming menepuk bahu Yuntian dan berkata, Yuntian, kakimu baru saja terhubung. Kamu harus beristirahat dengan baik dulu, jangan bangun dan bergerak selama beberapa hari ke depan agar tidak meninggalkan masalah. Aku akan pergi lihat Tang Zichen itu sekarang. Yuntian dengan sibuk berkata, kakek Xia Ming, apakah kamu akan membalas dendam untukku? Kakek Xia Ming, setelah kamu pergi mencari Tang Zichen, bisakah kamu belum membunuhnya dan menyeretnya ke sini agar aku bisa membunuhnya? Xia Ming berkata dalam hatinya, Yuntian, mengapa ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Xia Ming tidak menjawab. Yuntian U200B pada Xia Xin, bawa aku untuk menemukan Tang Zichen. Oh. Xia Xiaoxin membawa kakeknya dan langsung menuju ke Light Cloud Alliance Tang Zichen. Dalam perjalanan, Xia Xiaoxin sedang sibuk. Kakek, apakah kamu akan membunuh Tang Zichen? Xin, apakah menurutmu dia tidak boleh membunuh? Kakek Tang Zichen itu sombong dan tidak masuk akal sama sekali, tetapi semua surga memiliki kebajikan yang baik, dan dia ingin membunuh saudara Yuntian. Dia memberiku wajah dan tidak melakukannya, jadi mari kita selamatkan dia kali ini. Apa? Kamu bahkan memohon padanya, bukankah kamu sangat dekat dengan Yuntian? Kamu sudah bermain bersama sejak kamu masih kecil. Kakek, meskipun aku marah pada saudara laki-laki Yuntian ketika kakinya dipotong, tapi Tang Zichen lebih muda dari Yuntian. Jika masalah ini tersebar, orang yang akan kehilangan muka adalah saudara Yuntian sebagai gantinya. Baiklah, kakek tidak akan membunuh Tang Zichen. Kakek belum begitu berhati-hati. Selain itu, Yuntian adalah Yuntian, bukan cucuku. Dia sendiri tidak sebaik orang lain, tapi dia masih datang ke terbang Cloud Sec untuk memprovokasi dia, jadi dia akan diberi pelajaran bahkan jika dia menderita kerugian. Oh, lalu apa yang kamu lakukan di sana? Xia Xiaoxin sibuk bertanya. Tang Zichen itu, seumuran denganmu, dengan alam yang lebih tinggi darimu, seorang jenius muncul di sekte awan terbang, bagaimana mungkin aku tidak memverifikasinya? Benar, jika dia jenius, lalu mengapa tidak ada yang menyebutkan master sekte dan wakil master sekte awan terbang atau apapun? Aku tidak tahu tentang itu, bahwa Tang Zichen baru di gerbang dalam, kurasa belum ada yang tahu tentang itu. Jika itu masalahnya, maka anak ini tidak buruk, aku mungkin juga mengolahnya. Kakek kamu. Xia Xiaoxin sangat senang. Xiaoxin, kenapa kamu terlihat sedikit bahagia? Di mana aku membencinya sampai mati, bagaimana aku bisa bahagia untuknya? Kamu bahkan tidak tahu betapa sombongnya dia. Hahaha, begitukah, maka aku ingin melihatnya lebih banyak lagi. Kata pria itu, kepada Light Cloud Alliance. Tang Zichen keluar, teriak Xia Xiaoxin. Tang Zichen ada di aula, dan Little White Dragon ada di samping. Pada saat itu, Xia Xiaoxin dan seorang lelaki tua masuk. Tang Zichen tahu itu adalah Xia Xiaoxin dari suaranya. Xia Xiaoxin melihat Little White Dragon dan terkejut. Little White
Hanya saja naga putih kecil itu jelas jauh lebih besar dari awalnya, jadi Xia Xiaoxin tidak dapat memastikan bahwa itu pasti naga putih kecilnya lagi. Naga putih kecil itu sepertinya mendengar seseorang memanggilnya dan segera bersembunyi di belakang Tang Zichen. "Little White, ini aku, apakah kamu tidak mengenaliku?" Xia Xiaoxin sedang sibuk. Pada saat ini, Xia Ming menatap Tang Zichen, dan benar saja, dia menemukan bahwa alam Tang Zichen adalah langkah ketiga dari penerangan hati. Sebenarnya, Tang Zichen berada di langkah ke-9 dari penerangan hati, Tang Zichen hanya menyembunyikannya. Xia Ming sangat terkejut, Tuhan itu nyata, tidak heran itu bisa membuat Yun Tian begitu sengsara. Xia Ming memandang Tang Zichen dengan tatapan seperti dia telah menemukan harta karun. Tang Zichen juga memandang Xia Ming. Tang Zichen terkejut dan berkata dalam hati, dia sebenarnya orang kuat yang melampaui Yuan Ying. Xia Xiaoxin sibuk bertanya, Tang Zichen, apakah dia naga putih kecilku? Tidak, Don berkata tanpa memikirkannya. Jangan bohong padaku, itu pasti Sebastianku. Kamu memanggilnya, dan jika dia menjawabmu itu milikmu. Xiao Bai, ini aku. Xia Xiaoxin memanggil beberapa kali, tetapi naga putih kecil itu mengabaikannya. Xia Xiaoxin dipenuhi dengan kekecewaan. Pada saat ini, naga putih kecil itu tiba-tiba melompat ke pelukan Xia Xiaoxin, mulutnya mengucapkan kata-kata manusia yang tidak terlalu jelas, ibu-ibu. Xiao Bai, kamu akhirnya mengenaliku, bagus. Xia Xiaoxin sangat senang sehingga dia sangat bersemangat hingga dia ingin menangis. Tang Zichen agak tertekan, sungguh naga bermata putih, membesarkannya selama setahun tanpa hasil. Tang Zichen mendengus, baik kecil, kamu mengecewakanku, kalau begitu, pergilah bersamanya, aku tidak akan mengenalimu di masa depan. Begitu Little White Dragon mendengar ini, dia segera meninggalkan Xia Xiaoxin dan melemparkan dirinya ke Tang Zichen, sambil berkata, ayah, jangan ayah, jangan. Xia Xiaoxin melihat Little White Dragon memanggilnya ayah, dan berkata dengan sedih, putih kecil, jangan panggil dia seperti itu, atau aku akan marah. Namun, Little White Dragon mengabaikannya. Tang Zichen membelai, putih kecil, abaikan wanita ini mulai sekarang. Mencicit, seolah-olah Little White Dragon enggan pergi, tetapi harus menurut. Little White, kemarilah, apakah kamu lupa akulah yang membawamu ke sini? Tang Zichen berkata, Xia Xiaoxin, jangan sia-siakan energimu, tidak mungkin naga putih kecil itu mendengarkanmu, baiklah, jangan bicara omong kosong. Aku yakin ini adalah seorang bangkir tua dari Sekte Awan Terbang. Orang tua itu berkata, kamu pasti Tang Zichen. Ya, kenapa semua orang suka bertanya dengan sadar? Oh, Tang Zichen, apakah kamu tahu bahwa bahkan penguasa Sekte Fei Yun tidak dapat melihatku hanya karena dia menginginkannya? Tang Zichen berkata, senior tidak lebih dari orang asing bagiku, dan aku tidak ingin melihatmu, kaulah yang ingin datang kepadaku. Kamu benar-benar sombong seperti itu. Nada saya untuk senior saat ini adalah nada paling lembut dalam hidup saya. Jika Anda tidak percaya padaku, tanyakan pada cucumu. Sia kakek, nadanya sekarang memang yang paling lembut. Begitu banyak, aku lebih suka tahu seperti apa rupamu ketika kamu sombong. Baiklah senior, jika tidak apa-apa, silakan kembali. Saya masih harus berlatih, maaf, saya tidak punya waktu untuk menghibur Anda, kapan? Ran, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal untuk minum teh, aku akan meminta orang-orangku menuangkannya untukmu, kata Tang Zichen. Baiklah, nak, aku baru saja datang untuk memastikan apakah kamu benar-benar memiliki bakat yang begitu kuat. Sekarang setelah aku memastikannya, kamu memang memiliki bakat yang tinggi. Terima kasih senior atas pujiannya. Tang Zichen, apakah kamu benar-benar manusia satu laut saat lahir? Atau kamu sama sekali bukan dari satu laut berat? Dari keluarga mana? Tanya Xia Ming.
Jika Tang Zichen tidak memiliki keluarga dan lahir dengan lautan yang deras, maka Xia Ming tidak keberatan membawa Tang Zichen ke dalam keluarganya. Apakah itu murid atau pernikahan, selalu tidak ada kerugian. Tang Zichen tersenyum dan berkata, apakah menurut senior ini mungkin? Apa maksudmu? Apakah kamu memiliki asal lain? Nah, lalu, dari keluarga mana kamu berasal? Tempat yang mana? Kamu tidak akan tahu jika aku memberitahumu, jadi mengapa mengatakannya? Tidak apa-apa, silakan dan katakan. Apakah aku harus memberitahumu bahwa aku berasal dari One Heavy Sea? Oh, Xia Ming tersenyum, rasio membual Tang Zichen juga tidak berangin. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, tapi aku mencarimu hari ini, bukan karena masalah Yuntian, tapi sebaliknya, itu mungkin baik untukmu. Ya, hal bagus apa? Tang Zichen, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Atau menikah dengan keluarga Xia saya, yang merupakan salah satu keluarga kuat dari 4 lautan? Xia Ming menatap Tang Zichen dengan mata ingin tahu. Tang Zichen memandang Xia, jika kamu ingin aku menikahi Xia Xiaoxin, apakah kamu setidaknya ingin aku menyukai Xia Xiaoxin? Maaf, sejauh ini Xia Xiaoxin belum membuatku menyukainya. Tang Zichen, yang ingin menikah denganmu. Xia Xiaoxin mendengus depresi. Xia Ming tersenyum, Tang Zichen, kamu salah paham, pernikahan yang saya bicarakan bukan dengan cucu perempuan saya sudah punya nama. Oh, lalu dengan siapa? Ada banyak gadis cantik di keluarga Xia saya, pilih saja sesukamu ketika saatnya tiba. Tidak perlu terima kasih atas kebaikanmu. Apa? Kamu tidak menyukai keluarga Xiaku? Mungkin begitu. Nak, nadanya memang liar. Aku tidak bisa menahannya, yang membiarkan keluargamu hanya menjadi keluarga dari 4 lautan, dan aku seorang pelayan. Apakah begitu? Tepat pada saat ini, Lu Yuxi keluar. Tang Zichen berkata, namanya Lu Yuxi, dari keluarga Forseas Lu. Alis Xia Ming berkerut saat dia bertanya, kamu cucu dari Sanhe? Yuxi tercengang dan menganggukkan kepalanya. Xia Ming menghela nafas dan berkata, dulu, Sanhe dan aku, kami memiliki hubungan yang baik, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan jatuh lebih awal, hanya untuk kehilangan kekuatan ayahmu dalam keluarga. Terima kasih atas perhatian seniormu. Xia Ming menatap Yuxi selama beberapa detik dan bertanya, meskipun kamu sekarang turun dan keluar dari keluarga, kamu setidaknya adalah putra dari keluarga LV. Jadi bagaimana kamu bisa jatuh ke level menjadi seorang pelayan untuk Tang Zichen? Lu Yuxi menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tang Zichen berkata, itu pertanyaan yang bagus, aku akan menjawabnya untuknya. Yuxi menjadi pelayanku adalah pilihan paling bijaksana. Xia Ming berkata, Lu Yuxi, apakah kamu melihat bakat Tang Zichen sejak awal dan mencoba menggunakan tangannya di masa depan untuk kembali ke keluarga Lu? Benar. Lu Yuxi mengangguk. Xia Ming tidak mengatakan apa-apa lagi dan melihat ke arah Tang Zichen dan berkata, Tang Zichen, Anda mungkin ingin mempertimbangkan proposal yang baru saja saya buat. Jangan dipikir-pikir, aku tidak bisa menjadi muridmu. Jika kamu benar-benar tulus berteman denganku, aku bisa memujamu sebagai kakakku. Haha. Xia Ming tertawa, hatinya tampak sedikit kesal. Tang Zichen sangat tidak berterima kasih. Xia Xiaoxin mendengus, Tang Zichen, kamu tidak perlu menghina kakekku. Saya dengan baik hati mengusulkan untuk berteman dengan kakek Anda, dan Anda bahkan menganggapnya sebagai penghinaan. Baiklah, lupakan saja, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa suatu hari nanti, seseorang yang lebih kuat dari kakek Anda mungkin tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi saya. Anda. Xia Ming dan Xia Xiaoxin sama-sama marah mendengar kata-kata Tang Zichen. Tang Zichen berkata, Senior, saya tidak bermaksud menyinggung Anda, saya hanya menyatakan sudut pandang saya, Anda bebas untuk tidak setuju dengan saya, ini kebebasan Anda.
Xia Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tang Zichen, sekarang aku akhirnya percaya bahwa nada suara yang baru saja kamu ucapkan kepadaku adalah yang paling lembut yang pernah kamu miliki. Bagus senior tahu, saya biasanya tidak memperlakukan orang dengan baik. Anda adalah kakek Xia Xiaoxin, dan Xia Xiaoxin, yang juga dianggap sebagai orang saya, tidak melihat wajah biksu untuk melihat wajah Buddha. Orang-orangmu, bagaimana bisa masuk akal jika cucuku adalah salah satu darimu? Xia Xiaoxin berkata dengan marah, Tang Zichen, jangan bicara omong kosong. Tang Zichen berkata, ini adalah rahasia kecil antara Xia Xiaoxin dan aku, kurasa lebih baik tidak memberitahumu. Tang Zichen, aku akhirnya tahu kegilaanmu, kamu sangat sombong bahkan aku marah karenanya. Kata-kata senior tidak cukup baik, senior menganggap saya gila, tetapi hanya dari sudut pandang Anda karena senior menganggap saya rendah dan lemah, sementara berpikir dari sudut pandang saya pikir saya sangat menjanjikan diri saya sendiri pada waktunya, seluruh dunia roh akan diinjak-injak di bawah kakiku, dengan 4 lautan, kurasa aku tidak merasa layak dengan identitasku bahkan jika aku buang air di sana. Kamu, hahaha, hahaha. Xia Ming tertawa, tidak yakin apakah dia tertawa karena marah atau geli. Xia Xiaoxin juga sibuk berkata, Tang Zichen, kamu benar-benar putus asa. Oh, saya baru saja mengatakan ini hanya pendapat saya, kalian bisa tidak setuju. Xia Ming menghela nafas, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu begitu diberkahi untuk seseorang yang begitu bodoh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang yang bodoh seperti kamu seharusnya hidup di bagian bawah tumpukan. Senior, saya hanya bisa mengatakan bahwa penglihatan Anda terbatas. Maaf, aku tersinggung. Hanya, Xin, ayo pergi. Xia Ming berbalik untuk pergi. Xia Xiaoxin sedikit menyesal, Tang Zichen, idiot, apakah kamu tahu kesempatan apa yang kamu lewatkan? Sebenarnya, Xia Xiaoxin sangat menyukai Tang Zichen di dalam hatinya untuk memberi penghormatan kepada kakeknya atau untuk menikah dengan keluarganya. Tang Zichen tersenyum, ngomong-ngomong, terima kasih, Xia Xiaoxin, karena kakekmu tidak mau berteman denganku. Lalu mengapa kamu tidak menjadi saudara perempuanku? Aku memiliki kesan yang baik tentangmu, kamu gadis yang baik. Kamu Xia Xiaoxin mendengus dalam depresi, menjadi saudara perempuannya, sungguh keuntungan yang bisa dimanfaatkan. Karena kamu tidak menginginkan kesempatan ini, biarlah, toh bukan aku yang paling rugi. Aku mohon jangan terlalu lancang, oke? Xia Xiaoxin sangat marah hingga dia menjadi gila. Pelan-pelan, ngomong-ngomong, aku sudah memberimu izin untuk mengunjungi Sebastian. Sebastian sudah menjadi milikku, aku hanya membiarkanmu mengurusnya sekarang. Tang Zichen berbalik dan pergi ke aula belakang, dan Xia Xiaoxin mengikuti kakeknya. Berjalan ke aula belakang, Yuxi tidak terlihat terlalu baik, mungkin memikirkan kerabatnya. Tang Zichen memeluk Yuxi dan berkata, jangan khawatir, suatu hari kamu akan menyelamatkan orang tuamu dengan tanganmu sendiri. Terima kasih, Menteri Sao. Rainstream berkata bahwa Tang Zichen memeluknya untuk pertama kalinya. Meskipun aku menganggapmu sebagai pelayanku di dunia luar, tapi di dalam hatiku, aku memperlakukanmu sebagai anggota keluarga. Lu Yuxi meneteskan air mata. Yan Xingyi muncul. Tuan, mengapa Anda tidak memberi hormat kepada pria kuat tadi? Jika Anda bisa memberi hormat kepadanya, posisi Anda di dunia roh akan lebih aman di masa depan. Tang Zichen berkata, saya hanya punya satu guru, namanya Dingru, dan saya hanya punya satu guru. Tang Zichen memandang Yan Xingyi. Yan Xingyi menghela nafas, masa lalu adalah masa lalu, mengapa repot-repot, seseorang harus melihat ke depan, dunia berubah setiap hari, berpegang teguh pada yang lama, bagaimana hati tahu bisa bergerak maju. Tang Zichen tersenyum, baiklah, meskipun kakek Xia Xiaoxin sangat kuat sekarang, aku berteman dengannya adalah hal yang paling rendah.
Tang Zichen tidak pernah merasa rendah diri, jadi mengapa saya harus memujanya sebagai tuan saya? Saya, Tang Zichen, pasti akan melampaui dia suatu hari nanti, dan saya khawatir tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mengungguli dia, dan oleh kemudian, dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahan saya di mata saya, namun saya harus memanggilnya tuan saya, jadi Anda mengatakan Anda tidak dirugikan. Saya tahu banyak dari Anda tidak setuju dengan saya. Tapi tidak apa-apa, Anda hanya perlu mengingat bahwa di masa depan, saya ingin langit dan bumi ini merayap di bawah kaki saya. Baik, Yan Xin Yi mengangguk. Kepribadian Win telah sangat berubah dibandingkan dengan dunia fana, tatapannya menjadi sangat tinggi dan hatinya sangat tinggi. Tampaknya dia sangat dipengaruhi oleh Immortal Ki-9 Daoist Demon King dalam bukunya Tubuh. Saat ini, dalam perjalanan pulang, Xia Ming tampak tertekan. Aku benar-benar tidak pernah melihat betapa sombongnya orang itu, kata Xia Ming. Kakek, jangan terlalu akrab dengannya. Xiao Xin, tidakkah kamu tahu bahwa apa yang dia katakan akan benar-benar membuat orang marah, dan jika itu adalah orang lain, aku khawatir dia benar-benar tidak dapat menahan diri untuk tidak membunuh seseorang. Kupikir dia harus bersyukur bahwa aku menganggapnya sebagai muridku, tapi dia benar-benar menolak. Yang sama baiknya, dia sebenarnya ingin berteman denganku. Kakek, aku sudah lama memberitahumu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Sungguh orang yang sangat sombong, jauh di luar imajinasiku. Aku benar-benar tidak tahu di mana garis bawahnya, apa yang membuatnya berpikir bahwa dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Kakek, muda dan sombong, bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kamu masih muda kamu juga menantang dan sombong? Tidak peduli seberapa tinggi hati dan sombongnya aku ketika aku masih muda, aku tidak mencapai levelnya, dia hanya putus asa. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar sukses di masa depan sekarang. Sin kecil, mengapa kamu selalu terlihat seperti selalu ke arahnya? Xia Ming memandang Xiao Xin dengan bingung. Kakek, apa maksudmu? Aku sebenarnya tidak suka orang Tang Zichen yang sombong dan tidak terbatas itu. Hanya saja aku merasa kasihan padanya karena aku melihat dia benar-benar jenius. Sekarang aku khawatir tentang berapa lama dia bisa hidup dengan kesombongan seperti itu. Bagaimana jika dia bertemu dengan orang yang sangat kuat? Baiklah, mari kita tinggalkan dia sendiri. Xiao Xin dan kakek neneknya kembali ke lembah. Kakek Xia Ming, di mana Tang Zichen? Kamu tidak membawanya untuk kubunuh. Yun Tian melihat Xiao Xin dan kakeknya kembali dan bertanya dengan panik. Xia Ming mendengus dan mengabaikan Yun Tian, masuk ke ruang kultivasinya. Xiao Xin, ada apa dengan kakekmu? Kakak Yun Tian, jangan tanya, suasana hati kakekku sedang buruk. Mengapa? Baiklah, mari kita tidak membicarakannya. Suasana hati Xiao Xin juga sangat buruk, dia berharap Tang Zichen akan memberi penghormatan kepada kakeknya, tetapi dia tidak menyangka Tang Zichen akan begitu sombong. Xiao Xin, kamu harus memberitahuku ada apa. Yun Tian mengejar pertanyaan itu. Sayangnya, ketika kakekku melihat betapa berbakatnya Tang Zichen, dia ingin menjadikannya sebagai murid, tetapi Tang Zichen sangat sombong sehingga dia bahkan tidak mau, dia hanya bersedia berteman dengan kakekku. Aku akan pergi. Seluruh tubuh Yun Tian meledak. Ibu, Tang Zichen begitu sombong di depan Xia Ming, siapa yang memberi produk ini begitu percaya diri? Yun Tian Dao, jika saya kakek Xia Ming, Tang Zichen pasti sudah mati ratusan kali. Sebenarnya saya juga depresi, kali ini untungnya orang yang saya temui adalah kakek saya tidak akan membunuhnya tanpa alasan, jika itu orang lain, saya benar-benar tidak tahu apakah Tang Zichen akan melakukannya, telah terbunuh. Yun Tian senang di dalam diam-diam berkata, Tang Zichen sangat sombong, jika kakek saya tahu, dia pasti akan menghancurkannya. Haha, saya harus memberitahu kakek saya tentang ini secepat mungkin.
Kakek Xiaming tidak membunuh Tang Zichen itu karena Xiaming baik, tetapi jika dia bertemu dengan kakekku, biarkan dia mati beberapa ribu kali. Sia kakak Yuntian, kamu rawat lukamu, aku akan pergi menemui kakekku. Bagus. Setelah Xia Xiaoxin pergi, Yuntian segera mengeluarkan barang seperti tabung bambu dari cincin spasialnya. Barang ini disebut batu giok, itu adalah barang yang sangat mahal, orang biasa tidak mampu memilikinya. Yuntian membuka slip giok transmisi dan kemudian berkata ke slip giok, kakek, saya di sekte awan terbang laut berat 1, kaki saya dipotong. Saya di sekte awan terbang ini ada seorang pria bernama Tang Zichen. Yuntian menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini, dan tentu saja, memberitahunya bahwa Tang Zichen sangat gila di depan Xiaming, tetapi tetap memberitahu Tang Zichen yang terburuk. Setelah menggunakan JDT transmutasi itu dihapus, dan JDT hanya dapat digunakan sekali. Dan sekarang, di Forseas yang jauh, seorang lelaki tua yang terlihat seumuran dengan Xiaming tiba-tiba menggerakkan alisnya dan dengan cepat mengeluarkan slip giok dari cincin spasialnya. Dia membuka slip giok dan ada transmisi dari cucunya Yuntian. Orang tua ini bernama Yunde. Yunde sangat marah setelah mendengarnya, cucunya benar-benar dipotong kakinya, dan orang itu sangat sombong sehingga dia bahkan tidak menatap Xiaming. Wah, sudah bertahun-tahun sejak aku sangat marah, kemarahan ini, usahaku selama lebih dari setengah tahun langsung sia-sia. Yunde itu berdiri. Wajahnya penuh gangguan, orang-orang yang mengolah keabadian adalah yang paling tabu untuk merusak ki mereka, dan dia baru saja memindahkan kinya, menyebabkan kultivasi setengah tahun ini sia-sia. Oleh karena itu, dia sudah marah, dan sekarang setelah dia menyia-nyiakan setengah tahun, dia bahkan lebih marah. Tang Zichen, kamu memotong salah satu kaki cucuku, dan sekarang kamu telah membuatku menyia-nyiakan pekerjaan setengah tahun, jadi beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku masih bisa menekan ki yang saya pindahkan dan bagaimana saya bisa kembali ke hati Taois saya? Dengan demikian, Yunde keluar dari ruang kultivasi dan tiba di lokasi teleportasi Forseas, siap melakukan perjalanan ke One Heavy Sea. Tidak ada cara untuk melakukan perjalanan ke One Heavy Sea, hanya ada. Bisa mengandalkan teleportasi, jika mengandalkan jalan entah seberapa jauh jaraknya. Dan sekarang, di sekte awan terbang, Xia Xiaoxin masuk ke ruang kultivasi kakeknya. Kakek, kamu masih marah pada Tang Zichen, karena dia tidak akan memujamu sebagai tuannya, lupakan saja. Xiaming berkata, Xiaoxin, kakek sangat berkonflik sekarang. Kakek, mengapa kamu berkonflik? Xin, bukan kakek yang berpikiran sempit, tapi kakek yang baru saja marah pada Tang Zichen, mematahkan cinya. Apa, mematahkan cinya? Yah, Xin, kamu harus tahu betapa seriusnya menghancurkan ki kamu ketika kamu berkultivasi ke tingkat kakek. Lalu apa yang harus dilakukan? Ada 3 cara. Yang pertama, aku akan memaksakan diri untuk menekan diriku dan mengembalikan hatiku ke kedamaian dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, aku akan meminta Tang Zichen datang padaku dan membantuku mengumpulkan ki dan kembali ke hati Dao saya. Yang ketiga, dan cara yang paling langsung dan sederhana, bunuh dia dan semuanya hilang. Apa? Bunuh dia? Kakek tidak mengatakan bahwa saya harus menggunakan metode ketiga, tetapi metode pertama sangat sulit untuk saya lakukan, dan saya tidak dapat menahannya dalam diri saya ketika saya memikirkan postur Tang Zichen yang arogan dan sombong sekarang. Jadi, saya hanya dapat menggunakan metode kedua. Anda pergi dan panggil Tang Zichen ke sini dan minta dia untuk membantu saya mengumpulkan ki saya. Bagaimana cara membantu? Bantu aku sebanyak yang menyenangkan bagiku. Aku tidak akan menganggapnya sebagai murid, namun aku ingin dia meminta maaf kepadaku, dan yang terpenting, harus menundukkan kepalanya di hadapanku, sehingga aku rela menyadari kesalahannya, juga ketidaktahuannya, agar aku masih bisa mengumpulkan amarahku.
Jika pilihan kedua tidak berhasil, kakek aku hanya bisa menyesal dan membunuhnya. Kakek. Xia Xiaoxin melihat kakeknya, pada saat ini sepertinya wajahnya tidak lagi ramah, tiba-tiba berubah menjadi seseorang, sedikit takut. Cepat pergi. Ya. Xia Xiaoxin panik dan pergi mencari Tang Zichen. Xia Xiaoxin tidak tahu bahwa Yun Tian telah memberitahu kakeknya Yun De, dan terlebih lagi, Yun De terlalu marah ketika mendengarnya, dan juga menjadi marah seperti Xia Ming, dan bergegas ke sini dengan marah. Dapat dikatakan bahwa hari ini, bahkan jika Xia Ming mengadopsi metode kedua dan tidak membunuh Tang Zichen tidak akan bertahan karena masih ada Yun De yang akan membunuhnya. Yun De tidak akan memikirkan tiga metode apapun, dia adalah metode ketiga langsung. Segera, Xia Xiaoxin tiba di Light Cloud Alliance. Tang Zichen. Alis Tang Zichen berkerut, Xia Xiaoxin yang baru saja pergi belum lama ini benar-benar kembali. Xia Xiaoxin, apa yang kamu lakukan? Tang Zichen, kamu telah menyebabkan masalah besar, kamu tahu. Xia Xiaoxin meraung marah, ini adalah pertama kalinya dia marah pada Tang Zichen, dan ada perasaan marah dalam nada suaranya. Itu adalah hal yang baik untuk Tang Zichen, tetapi karena kesombongannya, Tang Zichen berubah menjadi hal yang buruk. Tang Zichen tersenyum, katakan padaku apa masalahnya. Tang Zichen, ikut aku ke kakekku sekarang, tidak peduli apa yang kakekku ingin kamu lakukan, kamu harus melakukannya, jika tidak hidupmu dalam bahaya. Barusan kakekmu baik-baik saja kok tiba-tiba dia kena epilepsi. Tang Zichen, kamu. Baiklah, waktuku sangat berharga. Apa yang terjadi dengan kakekmu? Ceritakan padaku. Tang Zichen, karena ketidaktahuan dan kesombonganmu barusan, kamu telah membuat kakekku marah. Aku bisa melihatnya, kakekmu memang terlihat sangat marah barusan. Kamu bahkan tidak tahu apa itu ki yang rusak. Itu adalah hal yang paling mengganggu bagi seorang kultivator yang telah mencapai tahap Yuanying atau lebih. Begitu ki rusak, sebagian besar dari setengah tahun sebelumnya atau bahkan bertahun-tahun kultivasi terbuang sia-sia, dan Anda perlu membangun kembali hati Dao Anda. Sekarang ada 3 cara. Yang pertama, mengandalkan kakek saya untuk keluar dari bayang-bayang sendiri dan menekan hatinya. Yang kedua, Anda membantu kakek saya. Dan yang ketiga, membunuh Anda. Kakek saya merindukan kejeniusanmu, jadi dia memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Apakah kamu tahu itu? Tang Zichen berkata, jangan banyak bicara, katakan saja padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Ikut aku dan mengaku di hadapan kakekku, tunjukkan tindakan bodohmu agar kakekku bisa menenangkan amarahnya dan menenangkan hatinya. Sia. Tang Zichen mendengus, itu lucu, mengapa saya harus bertobat? Pertobatan apa yang saya miliki, apalagi tindakan saya yang tidak tahu apa-apa. Semua kata-kata saya berasal dari lubuk hati saya, semua yang saya lakukan sejalan dengan hati saya. Tang Zichen, apakah kamu benar-benar putus asa? Xia Xiaoxin, seberapa banyak yang kamu ketahui tentangku? Bahkan orang-orang di sekitarku tidak sepenuhnya memahamiku. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku lebih rendah dari kakekmu? Beruntunglah kakekmu barusan, tetapi jika itu orang lain, saya akan bersikap kasar jika saya berani mengatakan sesuatu seperti anggap saya sebagai murid. Tidakkah kamu mengerti? Aku memberikan wajah kakekmu dan berteman dengannya sebagai bantuan untukmu, jika tidak kamu tahu. Tang. Xia Xiaoxin sangat marah hingga dia ingin jatuh. Hanya saja, jalannya adalah pilihanmu sendiri, meskipun aku turut berduka atas hidupmu, tetapi kamu sendiri tidak tahu bagaimana menghargainya, siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Setelah mengatakan itu, Xia Xiaoxin pergi dengan kecewa. Xia Xiaoxin kembali ke ruang kultivasi kakeknya dengan wajah bingung. Sehat, di mana Don Zimson?
Kata Xia, sepertinya dia masih melakukan hal terakhir yang mungkin untuk melindungi Tang Zichen. Dia takut jika dia mengatakan apa yang baru saja dikatakan Tang Zichen, kakeknya akan segera pergi dan membunuh Tang Zichen. Lagi pula kakeknya bukanlah orang suci, dan orang suci juga memiliki waktu ketika mereka cukup marah untuk membunuh seseorang. Katakan, Xiao Xin. Xia Dao Tang Zichen, dia tidak ada di sini sekarang, tapi aku sudah memberitahu anak buahnya apa yang kamu katakan, dan ketika Tang Zichen kembali, anak buahnya akan memberitahunya, dan dia pasti akan datang saat dia mengetahuinya. Kakek, cobalah untuk menekannya sendiri dulu sambil menunggu Tang Zichen. Xia Ming mengira itu benar dan melambaikan tangannya. Xia Xiaoxin berjalan keluar dari ruang kultivasi kakeknya dan berkata dalam hati, Tang Zichen, aku benar-benar berutang padamu dari kehidupan masa laluku. Aku seperti ini, aku masih berbohong kepada kakekku, aku memperlakukan kakekku seperti ini. Kedamaian hati nurani apa yang saya miliki. Sekitar 2 jam kemudian, seorang pria kuat yang mirip dengan Xia Ming tiba di Flying Cloud Sect. Orang ini tidak lain adalah Yun De. Tanggal kematian Tang Zichen juga telah tiba. Pada saat ini, Yun Tian, yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya di salah satu ruangan di Sekte Awan Terbang, sebuah liontin batu giok di tubuhnya tiba-tiba menyala. Yun Tian terkejut, kakek ada di sini. Tidak mungkin, kakek datang begitu cepat. Yun Tian dengan bersemangat melompat keluar jendela dan melihat kakeknya di atas bukit. Xia Xiaoxin, bagaimanapun, masih belum menyadari bahwa Yun Tian telah pergi dari belakang rumah dan masih khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Cepat atau lambat kakeknya masih bertanya pada Tang Zichen mengapa dia belum datang. Di puncak gunung tertentu, kakek kamu bahkan sudah datang. Yun Tian tidak percaya, dia mengira kakek tidak mungkin datang. Yun Tian, kakimu. Kakiku sekarang dipasang oleh kakek Sarmin, tapi aku masih bisa bergerak drastis karena takut meninggalkan potensi masalah di masa depan. Kakek, mengapa kamu datang begitu cepat? Yun Tian, di mana Tang Zichen yang kamu bicarakan itu? Aku akan membunuhnya, setelah kamu memberikan slip giok kepadaku. Amarahku pecah, jadi kultivasi kakek selama setengah tahun terakhir telah hancur. Jika kakek tidak, jangan memenggal orang ini, hati Dao kakek akan disanggah. Berbicara tentang kultivasi, jadi lebih baik bunuh anak ini, lebih cepat daripada nanti. Kakek ikut aku akan membawamu ke Tang Zichen. Tang Zichen duduk di aula, jantungnya berdetak kencang seolah-olah dia punya firasat buruk tentang itu. Tang Zichen diam-diam berkata, apakah aku tidak kembali dengan Xia Xiaoxin? Kakek Xia Xiaoxin akan datang untuk membunuhku. Sudut mulut Tang Zichen naik sedikit saat dia berkata di dalam hatinya, Xia Xiaoxin, kamu gadis yang baik, tetapi jika kakekmu akan mati, maka aku tidak bisa disalahkan. Aku sudah memberimu wajah 2 kali, aku tidak akan memberimu wajah untuk ketiga kalinya. Detik berikutnya, sebuah bayangan, swoosh, jatuh dari pintu masuk aula Light Cloud Alliance. Itu adalah Yun Tian dan kakeknya Yun De. Pada saat itu, niat membunuh merasuki seluruh Light Cloud Alliance. Semua pria aliansi awan ringan, termasuk Tang Huan, Yan Xin Yi, dan Lu Yuxi, semuanya tidak sadarkan diri. Terlihat bahwa niat membunuh ini cukup kuat untuk membuat seseorang pingsan. Tang Zichen, di sisi lain, secara alami tidak akan pingsan, karena semua tombak niat membunuh diarahkan pada Tang Zichen. Tang Zichen meletakkan cangkir teh dan bertanya, Yun Tian, apakah tidak cukup aku memotong salah satu kakimu? Aku harus memotong kedua kakimu untuk melakukannya. Katakan padaku, anjing jenis apa yang kamu bawa? Hati Yun De sangat marah, sudah kali ini, tapi dia masih tidak mengubah wajahnya. Yun Tian berteriak, Tang Zichen, kakekku ada di sini, kamu mati sampai akhir. Kakekmu pria yang sangat besar. Omong kosong, kakekku pria kuat dengan 1 kaki di tahap peninggian. Bahkan Xia Ming, di depan kakekku, dia masih sedikit lemah, jadi kamu menunggu kematian.
Yun Tian percaya bahwa Tang Zichen pasti akan mati hari ini, tidak mengherankan karena celahnya terlalu besar, tidak peduli seberapa fasiknya Tang Zichen, dia tidak akan bisa melarikan diri di bawah hidung kakeknya. Yun De berkata, kamu adalah Tang Zichen yang bahkan tidak memberi muka pada Xia Ming dan berani berteman dengannya. Don Zichen tersenyum, ini aku. Kamu akan segera mati. Tidak, kaulah yang akan segera mati. Yun De menyapu satu lingkaran, seluruh sekte awan terbang, tidak, seluruh satu laut berat, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya, di mana kepercayaan diri Tang Zichen. Apakah orang ini benar-benar gila? Tang Zichen menyeruput tehnya dan berkata, kaki anjing. Siapa yang kamu panggil kaki anjing? Teriak Yun Tian. Tang Zichen berkata, saya tidak tahu siapa nama kakek Anda, jadi saya akan memanggilnya sebagai kaki anjing untuk saat ini. Kaki anjing itu, mungkin sudah terlambat bagi Anda untuk berlutut dan memanggil saya kakak sekarang. Kamu sangat keras kepala. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan, dan itu demi kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menemukanku. Kakek, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh dia, sial orang seperti ini, bahkan jika aku memotongnya menjadi daging cincang, akan sulit untuk menghilangkan kebencian hatiku. Kata Yun Tian dengan gigi terkatuk. Tang Zichen tersenyum ke arah aula belakang dan berteriak, Bibi, ini akan merepotkanmu, maaf aku membuat sedikit masalah lagi. Pada saat ini, ke arah aula belakang, Tang Huan yang sudah tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya dan kemudian berdiri. Pada saat ini, wajah Tang Huan suram dan dingin, sama sekali berbeda dari Tang Huan di masa lalu. Bersambung.